لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang saya cintai, wabil khusus keluarga besar Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, guru tercinta Gus Rafi Al-Hamid bin Kiai Haji Abdul Rahim Syadli, serta keluarga besarnya, semua bapak-bapak, ibu-ibu, penghuni surga dunia. Ini surga dunia ini. Riyadul Jannah surga dunia. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum riyadal jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW, kalau kalian bertemu dengan taman surga, Riyadul Jannah, mampirlah, duduklah di situ. Farta'u bukan hanya sebatas orang duduk di taman, tapi menikmati pandangan, menikmati segalanya yang ada di taman. Sahabat tanya, apa itu Riyadul Jannah, yang dimaksud apa? Rasulullah SAW menjawab, majlis ilmu dan majlis zikir. Dan ini majlis maulid dan majlis ta'lim, berarti ilm dan zikir. Isinya dari awal sampai akhir zikir, salawat zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir zikir, baca Quran zikir, doa itu zikir. Berarti seawal dari awal majlis sampai akhir terisi dengan zikir. Di samping kita berzikir, ada ilmu-ilmu yang kita belajari. Makanya majlis yang isinya zikir dan ilmu disebutkan Riyadul Jannah. Bahkan di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, "Inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyaha يبحثون عن حلق العلم وحلق الذكر فإذا وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى بغيتكم." Allah memiliki malaikat, tugasnya apa? Jalan-jalan. Sayyaratun atau sayyaha. Sayyaha, tours, jalan-jalan. Kemana jalan-jalan? Bukan ke mall, tapi mereka cari majlis ilmu dan majlis zikir. Faidha wajadu halaqatan, kalau mereka bertemu dengan satu majlis, malaikat yang sudah bertemu dengan majlis tersebut mengajak malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum, halummu ila buyatikum. Inilah hajat kami yang kami cari. Itulah tujuan kami yang kami harapkan. Mereka kumpul. Malaikat yang hadir di majlis ini akan menjadi saksi bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada berita gembira. Di ujung hadis ini cukup panjang. Saya hanya mengambil kesimpulannya. Kalau saya baca mungkin sampai malam belum habis hadisnya. Tapi saya ambil kesimpulannya dari hadis, atau ujung hadisnya, "Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum."
saksikan wahai malaikat, karena malaikat hadir, malaikat jadi saksi. Saksikan wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis itu. Tapi ada laporan dari malaikat. Berkata, ya Allah, abdun ja'a li hajah. Ada di antara jamaah yang hadir, dia sebenarnya datang bukan untuk majlis, tapi dia ada janji. Mungkin dia datang ada janji sama Gus Hamid, atau datang sama janji sama adiknya atau saudaranya. Tapi dia telat menempati janji. Pas dia datang, nampaknya majlis sudah mulai. Akhirnya dia malu datang kepada kiai berbicara atau pamit atau ada hajat. Gimana ya, gimana ini jemaah udah mulai, anak dah enak. Udahlah, duduk aja deh. Dia duduk. Berarti datang dari rumah atau dari tempat yang jauh, tujuannya apa? Majlis ilmu atau duduk? Datang untuk hajat, bukan untuk duduk di majlis ilmu. Ada tujuan, ada hajat duniawi. Mungkin datang mau pinjam motor, mungkin dia datang ada hajat kah? Bukannya ada hajat urusan dia. Tidak ada niat untuk hadiri majlis. Malaikat melaporkan dan malaikat menganggap orang itu tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena tujuannya bukan majlis, tujuannya ada hajat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa qad ghafartu lahu. Dia juga aku ampuni dosanya. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah penduduk di majlis itu, tidak akan merusak gara-gara niat yang tidak benar atau hajat yang duniawi, tidak akan merusak keberkahan yang semua. Justru yang niatnya tidak benar malah justru dapat berkahnya majlis. Wa huwa qad ghafartu lahu. Ketika saya baca hadis ini, membayangkan gimana orang yang jauh-jauh datang niatnya majlis. Pakai angkot umum, ada yang naik bis, ada yang naik motor, tujuannya mau majlis, mau belajar, mau zikir, mau maulid. Langkah-langkahnya terhitung, pulang pergi. Bukan hanya datang dihitung, pulangnya balik lagi dihitung langkah-langkahnya. Dan selama dia berada di majlis, berarti dia di dalam beribadah sampai lepas majlis. Wa huwa qad ghafartu lahu. Kalau orang yang punya hajat duniawi dapat ampunan dosa, kira-kira gimana yang datang lillahi ta'ala? Selamat ampunan dosa. Keluar, yakini ini dari bersabda Rasul, bukan dari saku saya. Bersabda Rasul, kita yakini dan percaya. Berita gembira akan terjamin ampunan dosanya. Makanya yang sering-sering dosa, mari di sini tempat menyuci dosa. Datang buat suci dosa kita, menambahkan iman kita. Karena mohon maaf, kita sebagai manusia tidak terlepas dari salah, tidak terlepas dari kekurangan, tidak terlepas dari dosa. Dosa yang kita sadari, mungkin dosa yang tidak disadari. Makanya kita manfaatkan majlis seperti ini, hadiri majlis seperti ini. Apalagi dalam kita membaca maulid, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah mengantarkan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Membuat saya rindu Madinah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Indah-indahnya bersalawat.
Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Cukup kalau kita satu kali saja salawat, Allah akan 10 kali salawat kepada kita. Cuba sejauh mana kita bisa menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Sampai Allah yang salawat kepada Nabi Muhammad, Allah berkenan juga salawat sama kita, kepada kita 10 kali. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa yang salat kepadaku 1 kali, akan Allah salawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad huwa al-madhu wa thana. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Dan salawat Allah kepada manusia adalah rahmat. Dalam 1 kali salawat, kita dapat 10 kali rahmat. Bagaimana orang yang 100 kali salawat, 1000 rahmat. 1000 kali salawat, 10.000 rahmat. Bagaimana orang yang beribu-ribu salawatnya, berapa banyak rahmat. Dan sering saya di dalam beberapa tausiah di program Safari Dakwah kami, saya sampaikan, tolong tingkatkan salawat. Karena salah satu solusinya menghadapi bala, wabah yang kita hadapi, karena wabah itu sebagian dari azab, ujian. Bagaimana terangkat azab? Harus ada rahmat. Karena tidak mungkin ada azab sama rahmat sekalian. Harus salah satunya. Bagaimana supaya terangkat azab? Harus kita mengundang rahmat. Bagaimana mengundang rahmat? Salawat. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW mengundang rahmat. Mau enggak kira-kira? Sebenarnya saya tidak akan panjang lebar masalah salawat. Saya yakin para kiai, para asatiz yang hadir di majlis ini sudah pasti lebih banyak tahu keutamaan daripada salawat. Cuma saya ingin menyampaikan satu hal, mudah-mudahan bisa membantu konek batin sama Rasulullah. Karena persoalan kita sebenarnya, hubungan kita sama Rasulullah hanya sebatas, saya tidak mau hanya sebatas ucapan salawat tapi tambah dirasakan. Saya akan bawakan cerita sebelum saya masuk kepada inti. Yang pertama, Allah tidak mengizinkan siapapun yang bisa bersalawat langsung kepada Rasul. Kira-kira pernah enggak dengar itu? Allah belum berkenan mengizinkan kita bersalawat langsung kepada Rasul. Dan saya bisa buktikan, tidak ada yang bisa salawat kepada Rasul secara langsung. Paham enggak maksud saya? Kalau saya berkata Bapak Ibu silahkan ucapkan tasbih, ucapannya apa? Subhanallah. Tahmid, tahlil, takbir, salawat. Berarti tidak bisa. Tasbih bisa langsung. Tidak perlu kita mohon izin sama Allah. Tidak perlu Allahumma subhanallah, Allahumma alhamdulillah, Allahumma la ilaha illallah, Allahumma Allahu akbar. Perlu enggak itu? Enggak perlu. Bisa enggak zikir langsung? Bisa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semua zikir bisa langsung. Bisa enggak salawat langsung ke sahabat Rasul? Enggak bisa. Kita bilang apa? Allahumma. Berarti kita tidak bisa salawat. Yang salawat siapa sebenarnya?
Allah. Berarti kita hanya minta tolong Allah yang salawat, bukan kita yang salawat. Berarti kata ulama, salawat kita sebagai manusia kepada Rasul adalah doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad, bukan kita yang salawat. Tapi kalau Allah bersalawat, kita tidak tahu gimana cara Allah bersalawat, Allahu a'lam. Tapi inti Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah pujian, keagungan, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan Allah perintahkan pula malaikat ikut, tidak ada hentinya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya sengaja baca ayat ini. Saya ingin mendengar reaksi dari jamaah, responnya apa. Begitu saya baca Inna Allah wa malaikatu yusalluna 'alan nabi, langsung jamaah ini kan langsung salawat. Kalau kita menhayati ayat ini, harus mampu membedakan berita sama perintah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu belum perintah, itu baru berita. Allah ingin memberitahu kepada kita, Allah dan malaikatnya bersalawat, dan ini menurut saya berita gembira, menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad di sisi Allah. Saking mulianya Nabi Muhammad, Allah bahkan kata yusallun, artinya fi'il mudhari' yang tidak ada habisnya, terus menerus salawat. Allah dan Nabi Muhammad malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Itu berita gembira. Kalau terhadap berita gembira, apa yang sebenarnya kita ucapkan? Contoh, ada bapa ibu terima telefon, alhamdulillah bapa ibu anaknya lulus, sukses, bahkan dapat tinggi 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira pas nggak ucapan itu? Alhamdulillah anaknya sudah diterima di Universiti Al-Azhar Mesir. La haula wa la quwwata illa billah. Gitu ya jawabannya. Terus jawaban yang tepat apa? Alhamdulillah. Mensyukuri berita gembira. Sama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jawaban yang tepat, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Karena ini berita. Kita menjawab sesuai menhayati isi Al-Quran. Kapan kita bersalawat? Ketika ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan panggilan. Hei orang beriman. Siapa? Kita. Kita ini orang beriman. Dan ini yang dimaksud adalah orang yang kalau kita baca ayat ini, berarti yang dimaksud adalah aku. Diri kita masing-masing. Harus kita merasakan ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, berarti Allah panggil aku. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innaha imma amrun tu'maru bihi wa imma nahyun tunha an." Kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik karena ada perintah atau larangan habis itu. Makanya ketika saya baca ya ayyuhalladzina amanu, saya langsung ucap labbaik. Ada apa ya Allah? Allah panggil aku, apa? Ada apa ya Allah? Saya siap, sami'na wa ata'na. Apa perintahmu? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf, bukan berarti jangan dianggap ini kok disalahin gitu. Bukan saya menyalahkan. Cuma saya mengajak Bapak Ibu untuk sesuai menhayati isi makna ayat itu. Bukan berarti kalau ada orang mendengar Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allahumma salli, bukan berarti tidak boleh atau haram. Cuma sejarah kita mampu sejarah sempurna menhayati makna Al-Quran, kita ikuti bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, alhamdulillah. Ya Allah, betapa mulianya Nabi kita. Makanya Allah tidak mengizinkan kita bersalawat, minta tolong aja Allah yang bersalawat. Kenapa? Saya mengambil kesimpulan
Karena tidak ada yang bisa memberikan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad selain Allah. Allah yang lebih tahu. Kalau kita sekarang, zaman sekarang, kalau kita puji-puji Nabi Muhammad, datang ada orang, dah tahu dia belajar di mana, jangan berlebih-lebihan. Katanya, jangan berlebih-lebihan. Mohon maaf, kalau ada sesuatu kata, jangan berlebih-lebihan, berarti harus kita tahu batas. Kalau tahu batas sesuatu, kalau kita melebihi, baru namanya berlebih-lebihan. Mohon maaf, ada yang tahu enggak batas Nabi Muhammad? Coba tunjukkan kalau ada yang bisa. Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya Allah yang tahu dirinya Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya Allah yang bersalawat. Kita hanya tugas mendoakan Nabi Muhammad. Makanya Nabi SAW apa bersabda? Salullaha liyal wasilah. Doakan aku, kata Nabi Muhammad SAW, untuk mendapatkan wasilah. Fa innaha manzilatun la tanbaghi li ahadin illa li wahid. Karena wasilah itu adalah sebuah kemuliaan dan sebuah ketingkatan yang tidak diperoleh selain hanya satu orang. Tidak boleh yang lain. Termasuk para nabi, malaikat, tidak ada yang hanya satu orang. Dan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada gurunya, ingin mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, membayangkannya aja enak. Gimana kalau mimpinya betul? Guru itu memberikan amalan, suruh jaga sunnah-sunnahnya, puasa Isnin Kamis, tingkatkan salawat. Dia orang Madinah. Setiap hari dia mondar-mandir makam Rasulullah, dia salat di Raudah, dia ucapkan assalam, dia salawat berkali-kali, jaga puasa Isnin Kamis, tidak pernah telat salat berjamaah. Gurunya membiarkan sekian lama. Habis itu bertemu dengan guru lagi. Gurunya malah tanya duluan, sudah mimpi Nabi Muhammad belum? Jawaban si murid ini, belum. Kok belum sih? Sudah puasa? Sudah. Salatnya 5 waktu sesuai, salawat lancar. Terus gimana? Belum. Belum juga dapat. Udah, kata gurunya, kayaknya kamu harus ninap di rumah saya. Dia kira kalau ninap di rumah gurunya, jangan-jangan bisa mimpi Nabi Muhammad. Dia semangat. Dia datang kepada rumah gurunya. Guru sudah berpesan sama istrinya, tolong sediakan makan, buat makan malam. Tapi dibanyakin garam di dalam makanan itu. Dan ketika saya minta air, jangan antarin air. Bilang aja, ya, tapi jangan diantarin. Udah sepakat guru sama istrinya. Datang murid sama murid dikasih air, makan. Begitu dia makan, terasa apa? Asin. Kata gurunya, dia kayaknya pelan-pelan merasa asin, kayaknya mau berhenti, mau henti makan. Kata guru, katanya mau mimpi Nabi Muhammad. Ya, mau mimpi Nabi Muhammad. Makan terus sampai habis. Saking asingnya makanan itu, dia pasti akan merasa haus. Maaf guru, boleh enggak minta air? Ya, sebentar. Istri, tolong bawa air. Ya, tapi enggak dibawain. Lama-lama tunggu. Akhirnya guru udah, biar saya aja masuk. Murid ini fikir gurunya masuk mau ambil air. Guru masuk tapi tidak keluar-keluar. Akhirnya si anak itu, murid itu, nunggu saking lamanya ketiduran. Pas waktu subuh datang gurunya bangunin, langsung dia bangun. Sudah gimana? Mimpi Nabi Muhammad belum? Kata muridnya, belum. Astagfirullahalazim. Sudah di rumah saya, sudah makan di rumah saya, sudah mimpi tidur dan bermalam di rumah saya. Masa tidak mimpi Nabi Muhammad? Terus kamu mimpi apa? Mimpi air. Malah dia mimpi air. Kenapa kok mimpi air? Karena dia
sangat haus air. Kata gurunya, karena kamu belum haus Nabi Muhammad, makanya belum mimpi Nabi Muhammad. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad harus ditambahi dengan rasa rindu. Betul-betul haus. Bukan hanya sebatas kita cinta, tapi cinta kita kepada Nabi Muhammad sedalam-dalamnya. Dan saya akan kasih cara, insya-Allah mudah-mudahan menjadi wasilah, bisa menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad, menambah rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amal itu sederhana, semuanya melakukan. Cuman hanya ingin menghidupkan perasaan ketika mengamalkan amalan tersebut. Contoh, kalau berpakaian, apakah pernah enggak kita sadari ketika berpakaian, apa itu celana atau apa baju, apa itu gamis atau jubah atau jaket, pernah enggak kita sadari, saya melakukan berpakaian, saya masukin kaki yang kanan sebelum yang kiri, masukin tangan yang kanan sebelum yang kiri. Pernah enggak kita rasakan? Atau hanya biasa pakai pakaian udah jalan? Kita pernah sadari enggak? Atau karena sudah rutin kebiasaan akhirnya tidak disadari. Mulai hari ini, malam ini saya mohon diperhatikan itu. Kenapa kita berpakaian dengan tangan kanan atau kaki yang kanan? Bukan karena itu sunnah, tolong Bapak Ibu fahami itu ya. Bukan karena itu sunnah, bukan karena itu hal baik, bukan karena itu dianjurkan, tapi bisiki di hati, ya Rasulullah, saya lagi menirumu. Apapun langkahmu, ya Rasulullah, tidak perlu diucapkan, cukup lihat. Saya lagi menirumu. Karena Rasul kalau berpakaian selalu gunakan tangan yang kanan dulu, baru yang kiri. Saya sama anak-anak saya, yang paling kecil 1,5 tahun, saya pakai pakaiannya, saya selalu pakai, ya Rasulullah, anakku menirumu. Saya pakai masukin yang kanan, pakai baju yang kanan, pakai sepatu yang kanan, pakai kaos kaki yang kanan dulu. Kenapa? Ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Sama ketika lepas masuk masjid, mana yang duluan? Kanan, tangan atau kaki? Kaki yang kanan masuk duluan. Pernah enggak kita sadari itu? Atau kita masuk keluar masjid biasa-biasa aja gitu. Masuk bismillah, keluar bismillah. Perlu kita hidupkan perasaan hati, hadirkan hati ketika beramal. Walaupun amal itu sederhana, setiap hari kita lakukan. Tapi kalau kita perhatikan dan kita hidupkan perasaan kita, wallahi akan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Masuk masjid, alhamdulillah selalu saya jaga. Masuk masjid, begitu saya angkat kaki yang kanan, saya bisik di hati, ya Rasulullah, lihatlah, ini saya lagi menirumu. Keluar dari masjid, saya dahulukan yang kiri, ya Rasulullah, lihatlah, ini aku lagi menirumu. Sekarang pemuda-pemudi zaman sekarang punya idola. Ada orang idolanya artis, orang idolanya pemain bola. Idola kita Nabi Muhammad. Harus kita bangga. Idola kita adalah manusia yang paling suci, yang termulia. Cukup Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu sangat agung. Sebenarnya kalau akhlak masyarakat kita, semuanya akhlak Nabi Muhammad, akan Allah hantarkan kepada kita pemimpin seperti Nabi Muhammad. Mohon maaf, akhlak kita cepat tersinggung, cepat marah, cepat protes, cepat tidak terima, dan itu bukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan dan minum, dan kadang-kadang saya sedih,
sering sekali kita melihat di majlis ta'lim, khususnya di ibu-ibu, suka menyimpan botol air di sebelah kirinya atau gelas air di sebelah kiri. Ketika dia minum, baki tangan kiri, dan itu tidak disukai Nabi Muhammad. Bagaimana kita berkata aku cinta Nabi Muhammad sedangkan kita melakukan hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad? Gimana sih? Posisikan botol atau gelas air di sebelah kanan supaya ketika mau ambil baki tangan kanan. Dan ketika mau minum ingat baki tangan kanan. Kenapa? Bukan karena itu sunnah, bukan karena itu dianjurkan, bukan karena itu diperintahkan, tapi saya lakukan ini karena ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidur baru wuduk dulu. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidur berbaring sebelah kanan. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca ayat kursi ketika tidur dan habis setiap salat. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita tingkatkan dan kita rasakan. Bahkan mandi. Saya biasanya kalau mandi pakai mud. Ini mud. Nanti izin saya hadiahkan sama ijazahnya. Ini mud Madinah atau mud Nabawi. Ini ada ijazahnya sampai sahabat Rasulullah Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit beliau belajar berwudu dan mandi pakai mud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tulis di sini ada kata uswati. Apa arti uswati? Teladanku. Siapa teladan kita? Nabi Muhammad. Saya minum pakai ini, wudu pakai ini, mandi pakai ini, beras di rumah diambil pakai ini, baru saya masak, sayur pakai ini, kurma pakai ini, semua selalu. Kenapa? Karena Rasul mendoakan, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah berkahi sa' kami, ya Allah berkahi mud kami. Diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yatawaddau bil mud. Nabi Muhammad kalau berwudu menggunakan mud. Kalau Nabi Muhammad wudu, satu riwayat disebutkan satu kali ini cukup wudu. Bahkan ada riwayat habis wudu masih ada sisa sepertiga air dalam mud itu. Saya sebelum terima ijazah, saya ambil mud dari guru, ulama besar di Madinah, beliau masih ada. Kemudian saya wudu, habis sampai 3 kali. Beliau marah sama saya. Apaan kok mubazzir? Sampai kata beliau, Rasul melarang mubazzir dalam air wudu. Walaupun wudu di atas sungai yang mengalir. Kadang-kadang lihat bapa keluar dari masjid, tambah wudu, semua bajunya basah. Pak, Masya Allah, habis mandi ya? Enggak, baru habis wudu. Baru habis wudu, begitu bajunya semua basah. Karena kita tidak belajar menjaga air. Mubazzir yang dilarang oleh Rasul, jangan mubazzir. Saya mengambil pelajaran, kalau mau khusyuk dalam salat, jaga wudu yang benar. Kalau wudunya belum benar, apalagi mubazzir, hilang khusyuk dalam salat. Mulai dari langkah wudu. Makanya saya belajar selalu menggunakan mud. Wudu cukup satu. Awal-awalnya mungkin belum bisa, tapi kalau sedikit demi sedikit belajar, insya Allah bisa. Gimana caranya praktik? Ada di YouTube. Sudah saya praktik, saya sudah rekam cara mengukur zakat fitrah. Bagaimana ini ukuran zakat fitrah? Satu orang 4 kali ini sudah zakat fitrah untuk satu orang. Kalau 4 kali ini itu namanya sa' dalam fikih. Kita bisa jelaskan. Saya ada di situ nanti di YouTube, ada di channel kami. Nanti Bapak Ibu kalau nanti pulang berkenan buka YouTube. Tahu kan buka YouTube? Channel Syekh Ali Jabir, tahu kan? Ada di situ video cara wudu pakai mud. Gimana caranya berwudu pakai mud? Nanti Bapak Ibu kalau buka di YouTube ya, bisa kan? Siap? Ya, jangan lupa subscribe nanti ya. Ya Bu. Habis ini, insya Allah setiap jamaah
yang menerima mud ini saya akan hadiahkan ijazah. Ijazah ada dua, ijazah tulisan, ada sertifikatnya, nama kita bersambung terus guru sampai kepada Zaid ibn Thabit. Ada ijazah lisan. Kadang-kadang kita bertemu dengan guru minta ijazah kan? Minta ijazah zikir ini, minta ijazah amalan ini. Kata guru, saya ijazahkan. Itu namanya ijazah lisan. Ada ijazah tulisan, tertulis. Dan saya sediakan ada dua ijazah. Bahasa Arab yang asli sama bahasa Indonesia. Kalau orang apaan bahasa Arabnya, tidak ngerti ini bahasa. Makanya saya bikin satu lagi yang bahasa Indonesia. Izinkan guru, saya minum sedikit. Kalau Rasulullah minum pun 3 kali. Jangan kita lihat habis. Astaghfirullahalazim. Mana akhlak Nabi Muhammad? Mohon maaf, hal kecil ini saya memperhatikan akhlak Nabi Muhammad. Apapun yang dilakukan oleh, kan kita cinta kan? Sekarang orang pemuda melihat idolanya, apapun yang dia lakukan, dia pakaiannya dia ikut, rambutnya dia ikut, apa semua dia ikut. Cara makan, cara tidur, cara jalan, cara hidupnya. Masa kita tidak bisa ikut Nabi Muhammad SAW? Dan semua sudah dijelaskan secara detail. Sambil cara jalannya, cara ibadahnya, cara tidurnya, cara minumnya, cara semua. Termasuk ketika mandi, saya dibawa shower, showernya di sebelah kanan. Memang Nabi SAW tidak ada shower ya. Tapi ketika menggunakan mud, saya ambil isi, saya tumbahkan ke sebelah kanan. Baru isi lagi, saya tumbahkan ke sebelah kiri. Baru isi lagi, saya tumbahkan dari kepala untuk seluruh badan. Kenapa saya lakukan? Karena itu cara Nabi Muhammad. Manfaat menggunakan mud kita dapat 4. Hidupkan sunnah Rasul, meniru Rasul, kemudian mendapatkan berkahnya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir menghemati air. Saya ijazahkan kepada guru. Barakallahu fikum. Ini langsung punya pribadi saya, bawa aja. Nanti ijazahnya saya catat dan saya kirimkan. Barakallahu fikum. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Anda bersalawat, pesan saya yang terakhir, ketika Anda bersalawat, tolong ingat, Rasulullah bakal tahu salawat kita. Rasulullah bakal tahu salawat kita. Ada orang mimpi Rasul. Dia lagi punya masalah, banyak masalah hutang, masalah rumah tangga. Didatangi oleh Rasulullah SAW dan dia mimpi. Disuruh oleh Rasul bertemu seorang yang mungkin kalau zaman sekarang seperti gubernur lah atau wali kota lah gitu. Disuruh sana jumpa fulan bin fulan, wali kota itu. Orang itu berkata, ya Rasulullah, gimana anak saya hamba biasa, rakyat biasa, gimana saya bisa ketemu orang pejabat seperti dia? Kata Rasulullah, kasih tahu tanda, ada satu tanda, kalau dia dengar tanda itu, pasti dia izinkan kamu masuk. Tandanya apa? Ternyata wali kota itu orang saleh. Setiap malam dia bersalawat 1000 kali. Pernah satu malam, mungkin dia buru-buru hitung-hitungan, ternyata salah hitung. Dia agak ragu-ragu, apakah sudah tumbus 1000 atau belum? Ragu-ragu. Kata Rasulullah SAW kepada orang itu, bilang aja sama dia, hitung-hitungan salawat kamu kemarin, sampai kamu ragu-ragu, apakah sudah 1000 atau belum, bilang aja sama dia, Rasulullah sudah terima sempurna 1000. Dan beliau sampaikan kepada penjaga sampaikan kepada wali kota, malah wali kota kaget. Dia panggil, kok kamu bisa tahu dari mana?
Ini amalan tidak ada yang tahu. Hanya saya sendiri, istri pun tidak tahu. Saya berapa kali salawat. Kata orang yang mimpi, yang kasih tahu adalah Rasulullah. Berarti bapak ibu jamaah sekalian, Rasulullah tahu. Ini mungkin ada orang, ini kan cerita, bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Tapi Rasul menceritakan sendiri. Man salla alayya, inna min afdali ayyamki yawm al-jum'ah. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat, karena salawat kalian sampai kepadaku, kata Rasulullah. Berarti yang ingin dikenal oleh Rasulullah berbanyak salawat. Aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat orang yang paling banyak salawat kepadaku. Berarti yang saya ingin ketika jamaah pergi jalan kemanapun, tolong gerakkan lidahnya bersalawat dan rasakan salawat kita didengar oleh Rasul. Berarti nama kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW. Terakhir, ketika berdoa, iringi doamu dengan salawat. Di awal salawat, di tengah salawat, di setiap langkah doa salawat. Saya dapat ijazah dari guru saya, setiap doa ada salawat. Setiap doa ada salawat. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir li wa li walidayya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma nas'aluka ilman nafi'. Allah. Jadi setiap langkah doa ada salawat. Boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, anugerahkan kepadaku petunjuk pada jalan yang lurus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, hidupkanlah dalam keadaan iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, wafatkanlah dalam keadaan Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai terus. Dan ini salah satu jaminan terkabul doa kita dengan salawat. Kira-kira jelas? Faham? Doa yang diiringi dengan salawat dari awal sampai akhir, saya ijazahkan kepada semua jamaah untuk digunakan dalam doa kita. Setiap, barakallahu fikum, setiap langkah doa jangan ditinggalkan salawat. Luar biasa, luar biasa. Dapatkan keberkahan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta Bapak Ibu jamaah sekalian bacakan Al-Fatihah untuk guru tercinta Gus Rahim Syadzili. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wajazhi bil hasanati ihsana wa bis sayyiati 'afwan wa ghufrana. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al hufratan min hufarin nar. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور واجعله في دار خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله واجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبله في الصالحين، اللهم تقبله في الصالحين، اللهم تقبله في الصالحين. Dan semua majlis kegiatan ini selama ini majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah disalurkan pahalanya untuk almarhum Gus Rahim Syadzili. Allahumma ij'alhu wasilatan lahu fi raf'i ad-darajat wa taqabbul al-hasanat wa maghfirat as-sayyi'at waj'alhu 'indaka ya Rabbi min al-maqbulin wanfa'na bi'ilmihi wanfa'na bisirrihi وأطل عمر ذريته وانفعهم بالبلاد والعباد. اللهم أطل أعمار ذريته وأولاده وأحفاده واجعلهم نافعين للبلاد والعباد يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf, saya sebenarnya saya senang majlis, bahagia banget bisa menghadiri majlis, apalagi majlis maulid. Cuman ya dimaklumi, mohon dimaklum, dari subuh beraktivitas. Dari subuh terbang dari sana, langsung saya tambah istirahat, langsung saya dari bandara, langsung ke Batu untuk isi acara di salah satu mahad tahfidz, kembali lagi ke Malang untuk memastikan orang tua tadi, ayah sama ibu saya ikut datang dari Madinah. Mereka datang, saya memastikan mereka istirahat, kembali lagi ke Batu untuk isi acara habis zuhur, turun lagi ke Malang, isi habis asar, naik lagi ke Batu, isi lagi acara. Tapi alhamdulillah masih kita terus memperjuangkan. Alhamdulillah saya pastikan kepada jamaah, kami terus berjuang, alhamdulillah sihat wal afiat. Dan tusukan kemarin ujian kecil ya. Alhamdulillah masih Allah berikan keselamatan. Saya mohon titip doa karena kita terus berjuang. InsyaAllah besok hampir ada 5 kegiatan dari subuh sampai malam. Doakan agar terus kita istiqamah dan insyaAllah terwujud cita-cita yang saya harapkan selama ini, melahirkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan insyaAllah berakhlak, akhlakul Quran, itulah akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf. Saya jujur saja merasa malu meninggalkan majlis yang masih berlangsung. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu memaklumi dan mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu menjadi kekuatan lahir dan batin kami agar bisa istiqamah. Sampai insyaAllah mudah-mudahan kita bersama-sama bertemu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di majlis Maulid Ta'lim Riyadul Jannah ini, di malam ini. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya man lakal asma'ul husna was sifatul ula, aku mohon berilah kepada kami kemuliaan bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي المصطفى المختار وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى صحابته المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.